Kita Fun Between the Legs. Ini adalah episode pertama kita. Gua Anom, gua Odek. Dan di Fun Between the Legs tuh kita mau ngobrol banyak sama teman-teman keluarga dekat yang memang banyak bergelut di skena sepeda nih Nom. Kita nggak cuma ngomongin mengenai sepedanya dia, udah pasti kita akan bedah tuntas sepeda yang dia punya. Tapi kita juga mau ngobrol sama dia anything related to the cycling scene. Hari ini kita ada siapa Mas? kita ada SDX. Ini yang aku tunggu-tunggu. Aku kenalan sama dia dulu di MIRC loh. Aduh, Gokil, dia udah abang-abangan tuh dia. Banget. Betul, luar biasa. Dia pengetahuan vintage-nya luar biasa. Hari ini katanya dia mau cerita-cerita ya, tentang vintage. hobinya dia, Bener. dan plannya dia. Kedepannya. Bikin apa? Nanti lo lihat semua. Dan gak kalah serunya kita hari ini bakal kedatangan temen juga, temen dekat kita yang mungkin masih OTW. So, stay tune. Kita akan ngobrol-ngobrol seru mengenai dunia sepeda dan sekitarnya bareng sama SDX, ya Mas Anom ya. Bareng sama Bun juga. See you on the next segment. Stay tune. Only at Lihat Fun Between the Legs. Halo, gue Sidik, SDX Supply. Sekarang gue mau ngasih tahu sepeda gue yang ini. Sepeda yang jadi obsesi gue waktu dari zaman gue kecil. Klein Attitude, ini tipenya Cosmic. Kenapa Cosmic? Karena warnanya kayak kosmik gitu lah ceritanya. Ini sepeda memang sengaja gue bikin semuanya full period correct. Mulai dari combo handlebar, grip, part, wheel set, sampai ke part-part kecilnya gue bikin memang sesuai dengan eranya di tahun 90-an. Untuk partnya gue pilih XCR. Jadi XCR ini memang kelasnya paling tinggi ya di Shimano. Lalu gripnya semua gue bikin original, gue cari original Klein, gue dapet di Jepang. Terus wheel set gue pakai spin karbon. Ini wheelset yang gue pengen banget dari zaman gue kecil. Udah gitu part-partnya mulai dari battle kits, battle itu gue pakai Klein juga. Gue pengen se-original mungkin. Terus part-part seperti agak sedikit manis ceritanya gue bikin sengaja pakai merah-merah. Cuman pakai merek tahun 90-an juga, gue pakai Ringle. Nah biar tambah manis gue pasangin high ride. High ride ini namanya seat dropper. Jadi kalau lu turunin, jadi lu lagi off-road, seat post lu ngerasa lu terlalu tinggi, lu turunin, lu pengen balik lagi ke posisi awal, lu tinggal kendorin seat clamp lu, dia nanti naik sendiri gitu. Ini semua group set full, gue pakai XTR, M7 berapanya lupa gue. Ban gue pakai Fairweather. Ini Fairweather ini gue anggap salah satu ban yang dipakainya enak banget, nggak berat. Tapi di tanah juga gigit, jadi nggak licin, tapi di aspal masih enak banget gitu. Speed gue pakai 8 speed karena bawaan XTR-nya. Quick release Ringle depan belakang, seat clamp juga Ringle. Sama ada satu mungkin favorit gue, stikernya juga tahun 90-an, gengsi dong. Oke, sekian, gue Sidik sama Klein gue. Diamin aja. Terus sama dulu. Cara kita direkam nih. Sudah masuk. Sidik. Mas Bun, yang gerok, Mas Sidik. Bang Ganteng. Sidik. Selamat Mas siang. Sensom. Aduh, nggak ada orang. Gue boleh parkir Parkir dulu. Boleh. Ayo bantuin. Parkir Mas, parkir. Ini juga udah ada temennya sepedanya. Ada ya. Saya kenal. Cukup Nih, ya? Mas tiketnya. Sekalian lapin ya Bun ya? Balik. Mas Sidik. Mas Sidik. Apa kabar? Senang duduk. Aduh, sehat ya? Alhamdulillah. Kemana aja Mas Sidik? Masih ya, begini aja lah Bang. SDX Supply. SDX, bener. SDX Supply. Gaul banget. So, kita hari ini ngobrol sama Sidik nih, Nom. Benar. Bun. Jadi, kenapa Sidik yang kita undang pertama ini? Soalnya Sidik tuh buat kita inspirasional. Benar. Kelewatan. Barang yang diposting dia, aduh kayaknya pengen dibeli tapi nggak punya duit. Gitu mulu. Jadi gimana nih SDX sekarang? SDX Supply. Si tempatnya tutup kan? Tempatnya tutup, cuman gue pindah ke sebelah Bang. Itu jadi toko atau gimana Mas Sidik? Gue sih bukan toko ya sebenarnya, jadi apa ya?
gue pengennya sih galeri sepeda. Sekarang gue udah punya tempat di kayu clubhouse. Barang nggak usah banyak, cuman bener-bener barang yang gue display itu barang yang gue kurasi itu baik gitu, bagus. Kalau gue nyebut SDX tuh bukan toko sepeda, butik shop. Ya, gue rencananya seperti itu. Gue pengennya dianggap jadi butik shop gitu. Butik shop, butik bike shop. Ya, Butik bike shop. Tapi tetap jualan kan? Jualan. Kalau nggak jualan gue cari uang dari mana bang? Bayar sekolah mahal. Banget. Model udah berhenti ya modelnya? Model udah nggak, sekarang udah syuting udah nggak pernah dipanggil gue. Iya Dik, tapi itu selalu gue sebut SDX itu bukan cuman toko spare part sepeda, tapi butik bike shop. Karena menurut gue barang-barang yang di situ tuh benar kata si Dik, curated. Gue lihat semua orang kayaknya se-Indonesia ini belanjanya ke Jepang, jadi sepeda ke Jepang-Jepangan semua gitu. Terus gue pikir, ya gue pengen beda aja dari yang lain. Karena yang bisa masukin barang-barang itu kan bisa semua orang bang. Bener. Cuman barang yang gue masukin, ini kan perlu, ya ada link lah gitu, ada link. Terus gue juga, gue ngedik aja di sepeda ini kira-kira bagus apa enggak, terus kelebihannya apa di Indonesia kira-kira udah banyak belum yang pakai, itu yang gue incer. Nah Dik, apa namanya, berarti kedepannya plannya lu akan isi itu dengan sepeda lu semua, atau teman-teman yang punya sepeda atau punya bisnis yang sama mungkin bisa juga showcase sepeda mereka di situ? Bisa gitu? lah bang, bisa. Itu ada kriterianya nggak nanti Dik? Gue sih sebenarnya nggak mau, balik lagi ya, tadi gue menjual barang yang gue kurasi, tetapi ketika lu bicara sepeda, apalagi tentang community ya, nggak ada kriteria ya buat gue. Bener. Sepeda sih happy aja bang. Lu mau pakai apa aja, yang penting lu goes, lu happy, ya kan? Bisa pasing-pasingan di jalan, apa segala macam. Benar. Ya. Benar. Hujanan kena semua kok ya. Itu dia. Benar. Maksud gue itu. Jadi lu kayak sekarang IG gue ya bang ya. Orang nge-tag gue supaya gue up story dagangan mereka di IG gue. Gue nggak masalah dia mau jual sepeda apapun juga, mulai dari mahal, dari yang murah, gue support aja. Yang penting tuh skena sepeda itu Sustain. yang kita jaga, sustain gitu. Harus Ini sustain. yang kayak Harus gini sustain. emang. Balik zaman dulu ya bang ya. Sebenarnya gue saat itu gue hobi banget sepeda. Dari SD, SMP gue main BMX. Oke. Gue pakai rally burner, gue punya Skyway, gue punya Hats gitu ya. Terus waktu udah BMX eranya udah trennya udah berkurang gitu bang, orang masuk nih MTB. Gue minta MTB ke nyokap gue kan. Gue lihat waktu itu kayaknya Clan ini paling keren gitu, warnanya kan catchy banget gitu. Terus gue minta, oke, kata nyokap gue dibeliin. Gue semangat banget tuh. Pulang sekolah, gue sampai rumah, sepedanya bukan keren bang, Suzuki. Suzuki Spin. Suzuki Spin lagi. Gue udah beli Suzuki, waduh nggak sesuai ekspektasi gue banget. Tapi Gitu. lu bagus tuh dibeliin nama nyokap gue waktu kecil dulu BMX. Langsung nggak kenal 26 apa segala macam. Aduh, bener. Bener, nggak apa-apa. Iya. Laki banget. Adrenalin. Bercanda. Lu masih ingat gak revenge buy lu apa pertama sepeda yang wah gue beli deh gitu. Lu masih ingat sepeda pertama lu yang lu beli sendiri? Sepeda, tahun 9, gue tuh main MTB yang benar-benar serius tuh 96, 98 lah gitu. Lama juga ya, udah lama. Gue beli pertama kali gue beli pakai duit gue sendiri Specialized FSR Expert. Wah, itu di Indonesia cuma ada 2 yang punya waktu itu. Wah, yang satunya udah mati lagi. Berarti dijual ke dia. Iya. Satu sebenarnya. Itu dijual ke gue gara-gara Punya gue tahu. Yang putih. itu dia. Balik lagi ke dia. Itu bang. Jadi gue punya FSR Expert itu. Tahun 98 gue sering main MTB bareng temen lu bang. Siapa tuh? Adit Adit The Bandit. Oh. Dari kecil udah brengsek ya. Dari kecil udah tua bang. Kecil udah mateng ya. Udah mateng, Gedenya gitu. busuk. Matang pohon tuh. Nah, dulu kita patokan keren itu ada satu majalah bang. apa tuh? MB UK, Mountain Bike UK. Itu majalah jadi patokan tahun 96 98 itu lu mau part keren, lu harus part yang ada di
MBUK. MBUK. Hmm. Nah, The good things dari SDX juga dia kalau kita ngomongin SDX pedagang gitu, gue juga ngelihatnya dia nggak pedagang, dia emang pelakunya. Dia bukan pedagang, dia peracun. Benar, Abis benar. gue abis men, abis. Benar pelaku. Gue Abis. maksudnya dia nggak cuman aktivitinya, nggak cuman lo, ini gue punya barang ini beli ini. Enggak. Dia waktu itu sepedahan ke Bandung, naik Iya. mini velo. nah. Gue kira naik Pariangan. Naik 48. Anjing, 48 udah nggak ada. Udah Udah 48 anjing. Tapi gue setuju sih. Artinya gini, artinya memang at the end of the day, kalau skenanya grow, Iya. potensi bisnisnya, Benar. potensi Otomatis tuh. apanya semuanya berkembang gitu kan. Bener. Jadi gini juga Bang, jadi kalau gue sih sebenarnya pengennya ya nggak tahu ya kesampaian apa enggak. Gue tuh nggak mau hidup dari skena, tapi gue pengen dananin skena. Wah, Itu aja sih sebenarnya Bang. Jadi biar keren, biar Wah. Gila. jadi Gak salah gue follow lu 3 kali men. pantesan nama lu 3. Kalau satu hilang ada Ada dua lagi 2 lagi. Bun 6. Gue buat adik gue 2. downline-nya dia. Downline. Nggak, jadi gini. Sekarang gue mulai ekspor sepeda. Jadi gue Udah mulai serius nih. serius. Jadi yang belanja di gue sekarang banyak orang dari Johor Bahru, dari Malaysia, dari Singapura, terus ada dari Prancis. ini tapi vintage bike berarti. Semua dagangan di IG gue itu gue beberapa jual keluar, part atau frame gitu. Nah, terus gue tanya, kok lu bisa sampai tahu gue? Terus dia bilang, jadi gue ngobrol. Jadi banyak orang luar tuh ngelihat skena sepeda di Indonesia itu keren. Ih, boleh. In terms of apa? Boleh. In terms of apa? Kerennya orang Ya mungkin kalau buat gue ya, variasi dari semua sepeda dimainin di Indonesia kan. bener, gue setuju itu. Lu mau road bike, lu mau 26 26, lu mau fixed gear. touring, semua jalan di Indonesia gitu. Iya. Jadi Indonesia juga mungkin ya orang banyak yang kita cari referensi keluar. Kita nggak pernah tahu loh mereka sebenarnya cari referensi ke kita. Bisa jadi Ternyata ya? banget. Iya. Ternyata di Indonesia tuh banyak builder sepeda keren. Banget. Lu jago. Banget. Kayak sebenarnya kayak dulu gue dulu pertama kali gue main 26 tuh, gue ini biang keroknya. Biang keroknya tiba-tiba dia keluar pakai Kona. Kolor 26. Ini gue Tebel gue dong. cuman lihat di internet nih gue. Hmm. Ini ada di sebelah gue. Terus abis itu dia udah pakai stem Mito apa gitu. Iya. Itu emang blue luck style ya at that moment Waktu mungkin. iya masih. Gue kayak wah, kok bisa kayak gini sih Dik gitu. Kemudian Wira punya Madi Fox gitu. Wah, nih gila nih gitu kan. Akhirnya lu beli Madiros ya? Cakep banget. Ada banget dia juga nih. Dek, ini kita mesti beli Dek. Kan Iya. Kona waktu itu Iya. Kona ya. Gokil sih. Terus gokil. kok sepeda lu bisa mengkilat sih? Gue kibulin. Bangsat nih dia. Kenapa? Terus lu mengkilat Dik. Ini gua poles men. Oh ya udah, gua poles pada ngeletek warnanya. Punya gua coating nyet. Gua bilang anjing bangke. Gua poles, kok pada naik gini catnya? Kok pada naik Dik? Punya gua coating gitu. Tapi itu ya serunya maksudnya kalau dulu kita mana sih kepikiran coating sepeda ini itu. Iya, sekarang makin keren, Bang. Iya. Sekarang lu ada service event cuci sepeda. Iya. Gitu. Plus juga menurut gua kotanya emang udah ready buat cycling men. Iya. Berapa tahun lalu sih Iya, ada benar. pedestrian segede gitu. Benar, Gila, benar, men. benar. Sekarang udah ready banget. Dan manusianya juga sama udah growth ya. Iya. Perspektifnya, hidup sehat, segala macam gitu. Buat better world gitu-gitu lah. Oke, Iya. keren ya. Nah, nanya. Ini yang abu-abu apaan? Tadi kan yang hitam udah. Yang ini udah. Itu. Oh ini sama Bang, plain juga. Iya gue tahu udah. Ini brengsek kamu. Bang, gue mau nanya bang, lu sini bawa sepeda 2. iya. Ria apa bagaimana? Emang ada Begitu. Iya. Bukan. Apa satu di belakang gitu? Nah, jadi satu sepeda gope. Oh. Jadi kan kalau 2.000. Sejamnya berapa? Gue tadi pengen bawa 4 Bang, buat bayar sekolah. Oh, mau sekalian mau dijual nih. Biar pas. biar pas hitungannya. Gitu. Tapi iya benar. Ini sih perbedaan antara si Attitude sama si Pinnacle Pinnacle. nih apaan? Oh ini banyak Bang, jadi kayak Pertama sih cutting stikernya ya. Jelas. Kayak itu jelas. Itu udah paling ini. Benar. kedua warna ya Bang ya. Iya. Ini banyak Bang, jadi dia forknya aja beda. Ini masih, ini tuh lebih tua daripada si Attitude. Iya. Beda Ini berapa soalnya tahun nih, Mas? kayak headsetnya udah headset yang tandem ini. Iya, kan? ini udah Headset. apa yang
integrated. Integrated ya? kan? Iya, ini udah integrated. Berarti udah modern dong yang clean yang itu ini. Iya, ini masih threadless. Emang lebih tua ini. Beda berapa Ini tahun nih, masih Mas? thread, sorry masih thread. Kenapa? Beda berapa tahun? Tapi akrab ya. Selisih nggak jauh berarti. Udah divaksin dua-duanya. Baru yang gede. Saya ini belum cukup umur, belum cukup umur. Udah ada sampai udah ada surat-suratnya kan udah. Bun, udah ada surat. Tes dik. Jadi gitu Bang. Jadi ini emang lebih tua, lebih Dewasa. enggak ini sama lebih murah. Oke. Si Pinnacle ini ya serinya lebih di bawah si Attitude itu. Tahun-tahunnya berapa deh? Ini tahun berapa? Ini tahun berapa? Attitude itu 89 sampai 9 berapa gue lupa. Anjing tuaan sepeda ini dibandingin gue. Cah. Nah, ini cuma memang beda 2 tahun doang sama gue. Masuk. Bener. Nah, kalau yang ini yang si Pinnacle ini tiap tahun warnanya beda. Masih Jadi keluar yang- sampai sekarang. Udah enggak. Jadi 89 warna cuma merah, 90-nya silver, 91-nya hijau gitu. Oh. Nah, Soalnya yang attitude forknya udah lurus gitu, udah fork. iya, kan? Kalau ini dia kan udah masih full, forknya. udah full apa namanya depannya juga alloy semua, alloy gitu. Terus ini si Attitude ini lucu, dia warnanya kan beda-beda. Kalau yang warna gini cosmic. Terus kalau misalnya yang ada hijau terus ada kayak garis-garis hitamnya rainforest. Oh, jadi ada klien attitude dengan warna ini. Iya, ini seri-seri lucu. Terus, Sebenarnya oke. kalau lu bayar duit lu kumpulin deh. Tapi Clean emang warna-warna Clean tuh selalu Iya. catchy ya. Iya. Gue tuh dulu kayak kalau ngeliat Clean, aduh Clean tuh bisa diapain sih, harus period korek begitu Bener, doang aja bener, gitu kan bener. nih, aduh pas punya sidik, ih ngehe, tau gitu. Bisa Dia- juga ya. Iya, bisa di. Gue dulu beli masih murah, Bang. Dulu masih orang main 26 ya, yang lu bilang kan tadi, pengennya yang gampang dimodif kayak gimana. Makanya orang pada nggak ngambil Clean, gue beli. Ternyata Clean langsung mahal banget kan. Asli ada eranya gitu ketika Clean Ada. ditukar sama Kalia. Ya, serius nih. Ada Gokil. masanya. Nah soalnya gini Bang, waktu awal 26 naik itu orang pada pengen dipasangin keranjang. Balik lagi, masih pengen kayak orang Jepang gitu Bang. Orientasinya. Referensinya masih di situ. Referensinya. Referensinya di sana. Punya Mas Mumun juga pasang keranjang ya, Pasang tapi nggak ada sepedanya. Nggak ada. Itu tadi klien tukar apa? Kali ya. Kalia. Itu untung. Kalau saya kemarin klien campur bang. Soalnya ribet bawa pulang jadi saya kecilin. Nah ini part-part ini, jadi sebelum yang Paul itu kan sekarang kan orang pengennya Paul, warna ungu, ada warna keci-keci gitu. Jadi sebelum itu ada Ringgel Bang. Iya. Ini Ringgel. Itu juga Ringgel. Belum Koka. Lo Terus ada juga Kuka. Ada Kuka, ada Grafton, ada apa Cook Bros. Sebenarnya Cookbox tuh gokil sih men sekarang. Orang jual buset. Emang mahal deh. banget. Terus ada satu lagi merek tuna, cuman nggak survive, dia kayaknya hilang. Iya, tuna hilang betul. Tuna dari mana tuh? Semua Amerika. Amerika. Nah, Paul itu dulu sebenarnya keluarnya bareng tuh mereka. Enak Paul. dong tuh. Iya, benar. Apalagi tadi banyak berlima lagi. Rame. Becek banget. Lengket. Nah itu si Paul yang nggak tahu kenapa ya bertahan sampai sekarang. Masih kerennya kan sampai sekarang gitu. Kalau Paul zaman dulu ya lambangnya cuma P doang gitu Bang. Huruf P benar-benar huruf P dikotakin. Palele. Lele buta Bang. Nah gitu Bang. Nah ini merek-merek yang gue pikir ini orang nggak banyak tahu. Cuman kalau yang tahu Nggak ngasih tahu. Nggak perlu tahu. Nggak, maksud gue ini merek yang buat gue sih cukup dalam. Gitu. Iya. Ini ngeruts lah ya, ngeruts. Gitu. Jadi ya, tapi balik lagi lah, sepeda juga kan banyak subculture-nya Bang. Betul. Nggak bisa. Ini paling benar juga enggak juga. Orang sekarang bangun sepeda dengan gaya macem-macem, part macem-macem gitu. Ketika dia udah bosan semua, pasti yang dikejar tuh barang-barang period korek Bang. Gitu. Jadi ya sama lah Bang. Kita main motor, main mobil, period korek tuh pasti akan ada value gitu, ada value. Kecuali paling main cewek. Iya, kalau cewek period korek main sama nenek-nenek. Kalau lu itu bangun sepeda period korek, lu dapetin parts-nya dulu semua, baru sepedanya atau reverse-nya gitu. Nah, kalau beli kayak ini ringgel-ringgel ini gue kan punya duluan sebelum punya si sepedanya. Sepedanya. Terus pas gue mix and match aja, jadi gue banyak pilihan di rumah. Oh ini gue dapet sepeda ini,
gue pasang-pasangin. Jadi lo tipikal yang emang, kalau ada perintilan gue beli dulu deh. Entah mau dipasang di mana, yang penting gue Gini bang, lu main sepeda, motor, mobil gitu ya. Sebenarnya mahal dan menarik tuh perintilannya, bukan objek utamanya bang. Iya benar. Lu main Vespa ya gitu-gitu aja. Cuman lu pakai ada hornnya apa, ada bumpernya apa. Bener. Itu lebih seru dibandingin Vespanya bang. Sama sepeda juga menurut gue. Iya benar. Sepeda lu BM beli frame. Cukup kan enggak bang? Perintilannya pasti lebih mahal daripada sepedanya. Iya. Setuju. Tapi lo nyari barang period korek itu Indonesia tuh banyak atau lo tetap Indonesia udah habis. Jadi salah satu grup sepeda paling tua di Indonesia itu Jogja Vintage Bike Club, JVBC. Oh, mereka tuh yang ada pameran Itu gitu-gitu. dari 26 belum musim di dunia. Mereka punya. tuh udah main konsisten, selalu konsisten. Jadi ya parts mereka udah separuh ada di mereka gitu. Wah, itu seru tuh deh kalau kita bisa ngobrol Iya. sama mereka tuh. Yang waktu kita gue bareng sama nggak sama Wira yang kita yang ada pagi-pagi event. terus Iya, yang itu 26 semua itu dari juga. dulu itu 26 belum musim mereka udah ngedik tuh. Mereka tuh udah mainnya udah konsisten. Dari memang udah musim ya, terus gak ada musim udah mainnya itu. Mereka udah falling in love sama Udah Konsisten aja ya. konsisten. Iya, Gitu. skenanya Sebenarnya nggak konsisten kita. Jadi kayak gitu bang. Jadi, gue cari barang banyak sekarang dari Dari mana bang? perusahaan apa ya? Jadi kayak Oil company. forwarder kecil-kecilan. Kita nyewa warehouse di Jepang, di Koba. Terus barang gue pull di sana. Udah kuota kekumpul kira-kira. Dik, sekarang kalau gue nanya ini local parts, tas, rak, stang gitu kan, bahkan sampai ada sih aturan bawah mau bikin fork gitu kan, maksudnya kan wah ini udah serius banget nih gitu ya. Frame yang titanium itu lupa gue namanya apa tuh juga, wah homemade Baba banget. Baik. Bukan, Baba Baik. bukan ada satu lagi tuh lupa gue. Baba Black Sheep. Nah, pokoknya adalah yang Paling bener. gue kalau nanggepin bumbu cuma gak kuat. Tapi itu keren bang. Sebenarnya orang yang bikin part sepeda dari dulu tuh udah banyak bang. Frame itu bukan cuman ya karena sekarang lagi tren. Dari dulu tuh udah banyak banget yang bikin frame sepeda itu. Tapi memang keangkatnya baru sekarang. Dulu zaman BMX bang ada orang Bandung, dia memang atlet BMX, dia bikin frame. Itu tuh udah dari tahun 2000-an awal dia udah jualan frame sampai sekarang gitu loh. oh ya local made tuh. Local made itu tuh banyak. Tapi mass product gitu atau lu by request atau? Itu yang bikin yang kenapa mereka jadi terbatas segitu aja ya, karena nggak ada yang mass pro gitu. Jadi memang dia masih hand build. Terus ingat gak zaman fixed gear? Iya. Apa yang di Pias Borneo. Pias Borneo yang di veteran Oh itu ya apa namanya? IKPN tuh sampai bikin zig sendiri untuk ini sepeda. Jadi benar-benar presisi. Itu orang Indonesia dari dulu tuh udah jago, Bang. Cuman karena sekarang sepeda lagi musim banget, Sosial media udah ada, keangkat semua, Bang. Tapi dari zaman dulu juga udah jualan, udah banyak jualan. Belum yang bikin sepeda-sepeda panjang banget tinggi gitu kan bikin sendiri. Oh iya, lowrider. Bukan lowrider Bang, yang tinggi banget, Bang. Bener. Las-lasan doang itu, Bang. Itu bukan lowrider tuh, high rider itu. Bener. Punya bun gitu, tandem lagi bertujuh. 5. Berlima. Nyamping lagi, tandemnya nyamping. Mana itu bun? Iya, yang waktu itu gue bawa ke Senayan, gue tanam sekarang jadi di pinggir. Yang itu Jadi kursi. Monumen. Gitu, Bang. Jadi kalau lokal part gitu. Sekarang dengan ada banyak referensi makin keren. Iya. Sekarang kayak misalnya Nito lah ya, keren gitu kan. Orang Indonesia bisa bikin semua. Bulmus yang dulunya keren, sekarang semua bisa bikin lebih rapi kalau Iya. Handbike tuh ya, handbike punya. Handbike kayak gitu tuh keren, Bang. Cuman memang orang Indonesia masih lebih pride-nya tuh waduh. Ada itunya ya. Ada merah Iya, gitu. ada itunya. Sebenarnya secara fungsi dan lain-lain sih menurut gue sih hampir sama lah ya. Tapi balik lagi gini, Bang. Kenapa gue jual barang yang gue anggap niche banget ya. Barang-barang yang vintage retro gitu. Ketika PPKM beres, orang bisa pergi ke luar negeri. Barang yang ada di toko itu semua orang bisa beli, Bang. Betul. Yang merek-merek sekarang lagi orang nyari, Betul, susah kan simbol, orang. apa Iya, orang nggak bisa keluar negeri, Bang, susah, Bang. Tapi ketika lu udah bisa aja ke Singapura, bisa samperin, lu bisa ke Amerika apalagi. Tapi kalau lu jual barang vintage,
Lu keluar negeri belum tentu bisa. Hmm. Lu mau nyari di mana sih? Iya. Lu mesti ke pelosok-pelosok. Harus ada dulu, lubang, Harus ya. ada lubang juga. Bun, lu lubang, Bun. Sektor 4. Gitu, Bang. Jadi gue sih ngerasa apa yang sekarang gue suka itu bisa disukai sama orang juga gitu, Bang. Jadi ini barang vintage tuh suatu saat juga orang, gue kalau nggak salah lu pernah nanya kan, lu jualan barang-barang yang ya vintage kayak gitu, ada pasarnya nggak sih? Itu sebenarnya pasarnya banyak banget. Pasarnya banyak banget. Justru itu yang punya value kalau buat gua. Iya. Nah, Kalau buat gua. itu tadi gue ngobrol sebelum kita syuting ini, gue tadi ngobrol di belakang gitu sama si Dik. Dik, lo selain sepeda nih, what is your next game gitu ya? Kayak lo ngapain lagi? Justru jualan sepeda lah, orang udah tahu lah SDX gitu ya. Lo follow 4 kali, lo 6 kali gitu. Berarti lo punya lain, karena lo sebenarnya pencinta vintage jatuhnya sekarang gitu ya, pencinta vintage style gitu. Lo sekarang gue denger lo jual palu-palu Gada. Jadi ada punya apa game? Ada material juga, Bang. Lo jual barang-barang vintage juga sekarang. Iya. Jadi baru ini aja, baru mulai, Bang. Gini. Terus gua lihat di luar negeri itu, di Amerika Jerman, perkakas tools alat kerja ya. Itu tuh pasarnya tuh gede banget. Terus gue mulai nih ngedik, ada merek-merek apa di Indonesia. Ternyata zaman dulu itu ada 2 distributor besar perkakas, satu Linde Teves Company, satu lagi Sleeper. Sleeper tuh dari West Germany, kalau si Linde Teves dari Belanda. Nah, Gue kirain Crispo. Crispo CD-nya. Iya, itu dari Cibarekbek. Nah, terus gue jadi belajar sejarah di situ. Wah, ternyata distribusinya Batavia, Sukabumi, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Terus gue pikir, berarti di Indonesia banyak dong. Nah, gue mulai beli tuh, gue nyari. Ternyata ada beberapa tukang antik lah di pelosok-pelosok Jawa itu yang akhirnya gue kenal, mereka supply ke gue. Dan gue jual barang ini nggak di Indonesia, Bang. Justru marketnya ada di luar. Gue ekspor keluar. Apaan sih yang lo jual? Apaan sih? Ya misalnya alat kayak surutan kayu. Surutan kayu Bailey itu buatan, ada Stanley lah buatan Inggris gitu. Itu di Indonesia tuh harganya cuman ya paling mahal just juta ya. 150, kadang-kadang gue dapat 500.000 gitu. Itu kalau di luar negeri tuh udah bisa 3 juta, 4 juta. Wow. Nah, makanya maksud gue balik lagi ya. Buat gue barang vintage itu satu barang yang punya value, Bang. Iya. Ya benar. Tapi kalau lo ngomongin gitu jual-jual barang-barang itu, kita bisa ngelihatnya di mana? Lo sekarang jualannya apa? Instagram. Gue masih Instagram aja. Apa namanya? Batavia Rastitul. Batavia. Gue follow, gue pas gue buka ini apaan sih anjing, gue bilang nih kayu-kayu apalah segala macam, gue nggak tahu nih sih ini apaan gitu, gue nggak ngerti gue. Gue sekarang ada ini, gue sekarang lagi nawar kereta api di serius, gue lagi mau pengen beli kereta api tua. Lokomotif apa? Lokomotif ya? Lokomotif ya. Kepalanya. Itu dia minta 500 juta. Thomas. Apa nih? Apa? Gue nggak tahu nih Jack. Gue nggak tahu. Ya itu yang biasa. Gue standarnya beli lokomotif tuh Thomas. Bener. Enggak, apa nih? Terus Terus mau diapain katanya? Ya enggak, itu ada pasar, Bang. Jadi kayak gini deh. lu brokerin gitu mau lu jual lagi? Enggak, gue mau gue simpen aja dulu, Bang. Mau ngambilnya gimana? Ditaruh mana, Bang? Ini CD. Ini gue, Bang. Ini CD. Ya jadi gini, kayak misalnya sekarang gue lagi borong troli itu troli bekas pabrik gula di daerah Oh, gue pikir makro. Gresik atau apa ya. Terus sekarang roda-rodanya itu gue bersihin, terus atasnya gue bikin kayu, gue bikin jadi coffee table. Itu 1 bulan tuh gue bisa jual 10 biji, Bang. Serius lu? Serius. Itu margin berapa tuh? Iya. Kalau lu beli troli itu harga berapa, lu beter-beterin jadi table tuh. Gak usah ngomongin margin deh, harga jualnya gitu. Gue jual 9 juta. Satu boleh chip-in. Aku boleh masukin ke sini kan? Aku nggak bisa chip in. 1 bulan lumayan, Bang. Bulan kemarin ada 10. 10 unit. Cuman yang jadi masalah, ini barang antik. Roda-roda itu kalau udah habis ya gue nggak bisa produksi lagi. Kecuali gue repro. Tapi gue bukan tipe orang yang suka ngerepro gitu. Jangan lah. Jadi ini bekas Beda pabrikan value-nya. itu tutup, troli-trolinya lu beli. Gue beli, atasnya gue bikin. Dan pabrik tuh di daerah juga udah tahun
Iya udah Tua tua gitu kan. banget. Udah gone Udah sampah doang di sana. Bisa lu sampah. Jadi nanti ke depannya si galeri lo tuh bisa jadi gituan semua tuh ya. Gue tuh rencananya gini awalnya, gue pengen karena kebenaran sekarang kan tempatnya sempit. Kemarin tempat yang sebelumnya tuh pengen gue ambil total, cuman ternyata ownernya tuh naiknya tuh hampir 50%, jadi tadinya hampir 2 kali lipat lah naiknya. Terus gue rasa berat, makanya gue yang penting sepeda gue tetap di Cikajang, karena ya gue cocok lah sama demografi daerah sana lah. Jadi gue jual sepeda di sana. Nah, toko sepeda mana SDX? Cikajang. Orang main transfer aja bang. Gue jual sekian ya, mereka udah transfer aja. Terus kalau gue pindah ke Bintaro, orang masih nawar bang. Kalau gue pindah ke Bekasi, ntar ditanya bang ini asli apa palsu? Gue nggak pernah tahu bang. Bener. Udah Kalau gue pindah pas ke- di Itu penting banget ya. itu penting banget. Jombong nggak ada yang Makanya kan lu didiemin. Nah, itu makanya gue kenapa keep toko sepeda gue situ, karena itu jadi sekarang gue anggap itu jadi jadi core lah, core yang utama gue bisnis itu. Nah, developnya gue cari satu tempat, gue pengen bikin kayak gue sebut nama nggak apa-apa ya, Railroad Bali. Iya. Waduh itu nyingkring banget. Gue pengen bikin satu tempat industrial, gue sekat. Sebelah kiri gue pengen ajakin Chris Jensen jual vintage Audio. Terus gue mau ajakin si Om Tony JBL vintage. Gue pengen di sana juga ada satu kolektor gitar display di sana. Gue pengen bikin satu hub vintage Gila, yang gini ya. bikin BM. Nah gitu bang, gue pengen bikin satu hub gitu. Terus tetap ada kopinya, tetap ada makan. Gue pengen sih gitu. Suruh amin. Kapan tuh plan itu belum tahu. Coming soon. Sebenarnya sih gue masih dalam proses nawar tempat yang lama nih. Punya Yandi kan? Iya punya Yani, cuman bokap kan minta naiknya lumayan bang. Butuh orang mas. Naik sampai 80 juta kan berat gue 1 tahun. Itu karena toko lu rame. Biasanya punya Yandi, dia tahu. Gua nggak bener nanti gitu. Itu benar kalau gue bikin gue udah niat banget. Jadi gue temen gue yang main ampli vintage Sansui ya Sansui. Ji, baru diomongin nih Ji. kayak gitu-gitu. JBL, Sansui. Gue nanti mau gue ajak March Sansui kayak gitu-gitu, gue pengen gue ajak di situ juga. Anjir gue pengen bikin tuh satu tempat BM tapi vintage semua. Vintage hub. Vintage hub. Tapi vintage-nya tuh yang nggak semua barang vintage sebenarnya ada harganya juga, Bang. Benar. Yang ada value. Yang ada value-nya balik lagi gitu. Oke lah, cakep. Seru banget ya. Seru banget. Gitu, Bang. Seru banget. Mudah-mudahan kita bisa Jadi bagian dari itu. Dari bagian dari Iya. situ. Nggak beli, cuma nongkrong aja. Kecuali kalau udah disupport sama Kredivo. Amin. Atau Mas Sidik mau support kita? Nggak, ada mau support dulu satu. Apa tuh? Kawa-kawa. Masuk. Gitu, Bang. Oh ya, by the way ini kita thank you juga buat Buat Altar Studio. Altar Studio yang udah ngasih tempat buat kita buat syuting hari ini. Tempatnya proper. Kalau kalian mau bikin-bikin kayak gini juga bisa Bisa ke sini. hubungin Altar Studio di Conclave ya. Di Conclave. Pecah Arteri sekali. Pondok Indah. Arteri Pondok Indah. Alright. Ntar ada IG-nya. Oke, Mas Sidik thank you Mas ya. Sidik. Mas Solek, Kita tunggu thank you looking banget. forward Thank you ya. buat hubnya. Thank you ya. Menyenangkan banget hari ini. Thank you ya. Sehat-sehat ya. Good. Sehat-sehat. Cheers dulu lah, Cheers. cheers dulu. Cheers. Semoga Sehat terus Mas Sidik. Thank Bahagia. you. Papa,